Sejarah dan kisah-kisah pembangkangan Bani Israel. Sesampainya di depan Laut Merah, Bani Israel melihat Firaun yang marah mengejar mereka beserta Haman dan bala tentaranya. Bani Israel mulai ketakutan dan menyalahkan Nabi Musa karena mengajaknya keluar dari Mesir sehingga terhimpit di Laut Merah. Nabi Musa kemudian memukulkan tongkatnya, seketika terbelahlah Laut Merah sehingga bisa dilewati Nabi Musa dan Bani Israel. Firaun dan bala tentaranya yang mengejar mereka pun tanpa berpikir panjang ikut melewati jalan dari laut yang terbelah tersebut. Namun ketika Firaun dan bala tentaranya berada di tengah jalan tersebut, Allah menutup kembali laut tersebut sehingga Firaun dan bala tentaranya tenggelam di dalam Laut Merah. Walaupun telah melihat Firaun tenggelam, Bani Israel tetap meragukan kekuasaan Allah bahwa Firaun sudah mati. Allah kemudian mengeluarkan jasad Firaun dari laut sehingga Bani Israel melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Firaun sudah mati. Setelah menyeberang Laut Merah, Nabi Musa menaiki Bukit Tur Sina dengan ditemani 70 orang Bani Israel untuk menerima kitab Taurat dari Allah selama 40 hari lamanya. Tatkala sampai di atas bukit, ke-70 orang tersebut memaksa kepada Nabi Musa agar Allah mau menampakkan wujudnya di hadapan mereka secara langsung. Allah kemudian menghukum kekurang ajaran mereka dengan menurunkan petir kepada mereka sehingga menewaskan ke-70 orang tersebut. Kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar ke-70 orang tersebut dihidupkan kembali karena mereka orang-orang yang paling baik imannya dari Bani Israel. Sementara itu Bani Israel yang ditinggalkan Nabi Musa di bawah Bukit Tur Sina diperdaya oleh Samiri dengan membuat patung anak sapi dari emas yang kemudian mereka sembah sama seperti sebelumnya. Nabi Musa sangat marah ketika kembali melihat kaumnya kembali menyekutukan Allah. Allah kemudian memerintahkan mereka yang ikut menyembah patung sapi tersebut untuk saling membunuh di kegelapan sebagai penebus dosa syirik tersebut. Namun tidak berhenti sampai di situ saja. Tatkala Nabi Musa membacakan Taurat kepada Bani Israel, mereka memilih-milih hukum untuk mereka jalankan dan menolak hukum yang mereka tidak sukai. Kemudian Allah memerintahkan malaikat bumi untuk mengangkat gunung Tur di atas kepala mereka dan memberikan Bani Israel pilihan untuk menerima Taurat seutuhnya atau ditimpakan gunung Tur kepada mereka. Akhirnya mereka pun berjanji menjalankan keseluruhan hukum-hukum di dalam Taurat. Selama perjalanan panjang menuju Baitul Maqdis, Bani Israel selalu mengeluh kepada Nabi Musa karena kepayahan mereka dalam perjalanan tersebut. Allah kemudian memberikan banyak kebaikan dan kemudahan kepada Bani Israel seperti awan yang selalu menaungi mereka. 12 mata air yang keluar dari tanah sehingga mereka tidak kehausan. Rizki dari langit berupa mana, yaitu madu yang menempel di pohon ketika pagi, dan salwa yaitu burung perkutut yang sangat mudah ditangkap dan lezat untuk dimakan. Walau begitu mereka tetap tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dan selalu mengeluh dengan meminta makanan yang lain dari jenis kacang-kacangan dan tumbuh-tumbuhan. Suatu waktu terjadi pembunuhan di kalangan Bani Israel yang tidak dapat ditemukan pelakunya. Nabi Musa kemudian memerintahkan Bani Israel untuk membawakan sapi betina kepadanya.